Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang setia seperti Santo Petrus dan Santo Paulus. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia menurut mereka. Dan hari ini kita juga ditanyakan demikian, siapa aku menurut kamu? Dalam permenungan saya, kita diajak untuk memberi jawaban sesuai dengan apa yang kita alami selama ini. Siapakah Tuhan? Selama kita hidup bersama-sama dengan Dia, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk menjawab itu dengan sejujur-jujurnya, dengan semua pergolakan, dengan semua pergumulan, dengan semua sakit dan penyakit yang sedang kita alami, khususnya pandemi COVID-19 yang terus-menerus, yang bahkan makin bertambah pasiennya. Lalu Tuhan datang dan bertanya, siapakah aku menurut kamu? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap Allah yang maha kuasa, yang selalu setia kepada kita semua, apapun situasi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka mari kita berjuang untuk menemukan Dia dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita berjuang untuk merefleksikan setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesakit apapun pengalaman itu, kita berjuang untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Santo Paulus selalu disebut bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar-kobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah di lapangan. Kita belajar dari kedua pribadi ini.
Dalam setiap peristiwa hidup mereka, mereka pernah mengalami peristiwa-peristiwa di mana mereka mengkhianati Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus, Paulus pernah membunuh pengikut Yesus. Tetapi justru ketika Yesus menyapa mereka secara pribadi, Petrus disapa oleh Yesus, Paulus juga disapa oleh Yesus. Lalu hidup mereka berubah. Mereka ditangkap oleh Tuhan. Lalu Tuhan memakai hidup mereka. Dari situlah mereka tahu siapa Dia yang sesungguhnya bagi hidup mereka. Maka Paulus pernah mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi, karena ku kenal Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kedua tokoh ini sangat luar biasa. Petrus diserahkan kunci kerajaan surga. Padahal pengalaman-pengalaman kita tahu siapa itu Petrus. Tapi Tuhan tidak melihat pengalaman masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah pengalaman kita bangkit dari kegagalan, bangkit dari dosa-dosa kita, dan memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita untuk terus mewartakan kemuliaan namanya, baik dalam seluruh hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari sepanjang hari ini, dalam hari raya ini, kita juga mau menjawab sejujur-jujurnya, siapakah Dia menurut kita masing-masing. Dia Allah yang Maha Rahim, Dia Allah yang Maha Setia, sekalipun kita tidak setia. Dia Allah yang berbelas kasih, Dia Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia tidak melihat dosa-dosamu, tapi Dia lihat bagaimana Anda berjuang memperbaiki hidupmu, dan Dia akan memakai Anda menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda melalui setiap pengalaman jatuh bangunmu, seperti yang Dia lakukan terhadap Petrus dan terhadap Paulus itu sendiri. Mari, saya ajak kita semua untuk tetap setia kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, di mana Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, siapakah aku menurut kamu? Dan Tuhan menuntut jawaban yang jujur dari hati kita masing-masing, dari setiap pengalaman kegembiraan maupun penderitaan. Mari kita jawab itu. Kita jawab dengan sejujur-jujurnya, maka kita akan menikmati sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati kehidupan kami dalam mengikuti Engkau. Bantulah kami Tuhan, agar kami boleh setia kepadamu seperti Santo Petrus dan Paulus, setia memberikan seluruh hidupnya untuk mewartakan kebenaran kerajaan-Mu sendiri. Bantulah kami, agar kami tidak takut dengan situasi-situasi yang sedang kami hadapi, tetapi kami semakin berani untuk menunjukkan belas kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Berkatilah tim medis yang saat ini sedang merawat pasien COVID-19, dan berkatilah para pasien agar mereka semua diberikan rahmat kepulihan dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.